Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020 sampai 2024. Sasaran strategis. Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan perakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode BSC dan pendekatan 4 perspektif, yaitu stakeholder, customer, internal process, dan learning and growth perspektif. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani, Kementerian Pertanian menyusun 9 sasaran strategis. Sasaran strategis yang pertama yaitu meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri dengan indikator kerja, yaitu peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri. Sasaran strategis yang kedua yaitu meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional dengan indikator kinerja, yaitu yang pertama, pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional. Yang kedua, presentasi komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan. Sasaran strategis yang ketiga yaitu terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja, yaitu yang pertama, presentasi keamanan dan mutu pangan strategis nasional. Yang kedua, presentasi kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan. Sasaran strategis yang keempat yaitu termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian dengan indikator kinerja, yaitu yang pertama, presentasi hasil penelitian yang dimanfaatkan. Yang kedua, teknologi yang diterapkan oleh pertanian. Sasaran strategis yang kelima yaitu tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan dengan indikator kinerja. Yang pertama, indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukan. Yang kedua, indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukan. Sasaran strategis yang keenam yaitu terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan atau OPT dan dampak perubahan iklim atau DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan dengan indikator yaitu yang pertama, presentasi serangan OPT dan DPI yang ditangani. Yang kedua, presentasi wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis. Yang ketiga, presentasi tindakan karantina terhadap temuan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK dan hama dan penyakit hewan karantina atau HPHK. Sasaran strategis yang ketujuh yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional dengan indikator kinerja. Yang pertama, presentasi sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya. Yang kedua, presentasi lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian. Sasaran strategis ke-8 yaitu terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima dengan indikator kinerja, yaitu nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Sasaran strategis yang ke-9 yaitu terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator kinerja, yaitu nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian. Agenda pembangunan. Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dengan agenda yaitu yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Yang kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Yang keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Yang kelima,
memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. Yang keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Yang ketujuh, memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.